Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Fadiansyah dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu yang berjudul struktur organisasi dari mata kuliah retorika. Nah, apakah struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah suatu susunan dari sebagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja dan fungsi kegiatan-kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan dan juga terdapat adanya berbagai spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran pemerintah, ataupun penyampaian laporan. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan ataupun hubungan antara komponen, berbagai bagian, dan posisi dalam sebuah organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu susunan ataupun hubungan antara komponen-komponen dari berbagai macam posisi dan sebuah organisasi. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan, sehingga apabila terdapat sebuah komponen yang baik, maka akan sangat berpengaruh kepada komponen yang lainnya, sehingga tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut. Nah, kemudian fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Yang keempat, kejelasan uraian tugas. Kejelasan tanggung jawab ialah setiap anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Fungsi dari kejelasan kedudukan ialah setiap anggota atau seseorang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dan melaksanakan koordinasi atau hubungan karena adanya keterkaitan dan penyesalan dalam penyampaian mengenai suatu fungsi yang setelah dipercayakan kepada seseorang anggota. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Fungsi mengenai kejelasan jalur hubungan adalah dalam melakukan tanggung jawab dan memperkerjakan setiap pegawai dalam suatu organisasi, maka akan diperlukan sebuah kejelasan. Yang keempat, kejelasan uraian tugas. Fungsi dari pekerjaan uraian tugas adalah di dalam struktur organisasi akan sangat membantu apabila pihak atasan atau pimpinan dapat melakukan controlling atau pengawasan maupun pengadilan, dan bagi bawahan akan bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Ada pula faktor penentu. Faktor penentu organisasi yang pertama, strategi. Yang kedua, ukuran organisasi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, lingkungan. Proses tahapan pengorganisasian terbagi menjadi 5, yaitu merefleksikan rencana dan tujuan. Kedua, menetapkan tugas-tugas utama, yaitu merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi dan misinya. Yang ketiga, memberi tugas-tugas utama di mana membagi beban atau kerja utama di dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat memindai untuk dilakukan oleh seseorang atau suatu tim.
Yang keempat, mengalokasikan sumber daya dan arahan untuk tugas-tugas di mana pada tahapan ini dalam mengkombinasikan antara pekerjaan secara logis dan efisien serta menetapkan suatu mekanisme untuk mengorganisasikan antar pekerjaan. Yang kelima, mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilaksanakan. Nah, segitu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan tentang struktur organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang lancarnya kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.